Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi kelas 12, bab 2 yaitu statistika. Statistika itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari statistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan, serta menggunakan kesimpulan tersebut untuk mengambil suatu keputusan. Sedangkan statistik itu merupakan data yang menggambarkan tentang suatu keadaan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat tabel distribusi frekuensi dari data tunggal. Jadi silakan perhatikan. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sementara kompetensi dasar 4.2 atau yang bagian keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi di sini datanya nanti akan berbentuk dua model yaitu distribusi frekuensi dan histogram. Oke, tujuan mempelajari materi yang akan saya sampaikan ini adalah peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan berbagai diagram lain, serta dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, tabel distribusi frekuensi ini pada dasarnya dibentuk dari data tunggal yang kemudian dikonversi menjadi data kelompok atau tabel distribusi frekuensi. Proses pendistribusiannya cukup mudah, sangat mudah. Yang penting tahu 5 langkah ini, menguasai 5 langkah ini sudah cukup. Akan terbentuk tabel distribusi frekuensi. Langkah pertamanya itu menentukan jangkauan data. Rumusnya adalah J sama dengan X max kurang X min. X max ini adalah nilai maksimum, X min adalah nilai minimum. Setelah itu kita menentukan banyak kelas. Untuk menentukan banyak kelas, kita akan menggunakan aturan Stargess, HA Stargess, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Aturan ini sering digunakan di perkuliahan untuk menentukan banyak kelas. Yang berikutnya setelah itu kita menentukan panjang kelas, yaitu P sama dengan J per K. Jadi J ini jangkauan yang tadi kita sudah temukan, sementara K adalah banyak kelas. Setelah itu kita menentukan batas bawah dan batas atas dari kelas data. Jadi kelas pertama, kelas kedua kita tentukan batas bawah dan batas atasnya berdasarkan panjang kelas yang kita sudah temukan di bagian nomor 3. Kemudian tentukan frekuensi masing-masing kelas. Jika itu kita sudah lalui, maka otomatis tabel distribusi frekuensi kita sudah selesai. Jadi sangat mudah. Nah, di sini saya memberikan contoh nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bintang dapat dilihat di bawah ini. Jadi ini tentang data nilai ujian akhir. Nah, datanya ada 11 kolom, 4 baris. Berarti datanya ada 44. Di sini saya memberikan warna merah terhadap angka 100 dan 44. Apa maksudnya? Angka 100 ini maksudnya nilai maksimumnya, sementara 44 ini adalah nilai minimumnya. Di sini kita akan menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, sekarang kita akan coba menjawab ini berdasarkan 5 langkah tadi. Yang pertama jangkauan. Jadi rumusnya adalah X max kurang X min. Tadi sudah saya beri warna merah. Jadi tinggal kita hitung 100 kurang 44 dapatnya 56. Oke, sekarang kita lanjut ke banyak kelas. Menggunakan rumus tadi K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N itu adalah banyak data tunggal tadi. Nah, data tunggal tadi kita kan ada 44, berarti K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log 44. Dengan menggunakan kalkulator, kita dapatkan log 44 itu sama dengan 1,64. Sehingga K sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,64. Diperoleh data 6,412. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 6, bisa juga menjadi 7. Jadi dalam statistik itu pembulatannya tidak seperti yang biasa kita gunakan. Dia boleh naik, boleh turun.
Kalau tidak ada ketentuan dia boleh naik, boleh turun. Inilah yang membedakan statistik dan matematik. Kalau matematika, kalau misalkan 2/3 kita punya pecahan 2/3, lalu kita ubah menjadi desimal menjadi 0,67, maka itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Karena kenapa 0,67 itu nilainya lebih besar daripada 2/3 itu sendiri sebenarnya. Tapi kalau dalam statistik hal ini bukan masalah. Oke, setelah itu kita cari panjang kelasnya. P sama dengan J per K. 56/6. Jadi di sini banyak kelasnya saya ambil 6. Bukan 7 ya. Jadi 56/6 sama dengan 9,3. Nah, saya bulatkan 10. Kalau untuk ini wajib bulatkan ke atas. Wajib kita bulatkan ke atas ya. Oke, kita lanjut ke langkah 4, batas bawah dan batas atas. Nah, di sini harus diperhatikan batas bawah kelas pertama. Jadi di sini yang menentukan adalah batas bawah kelas pertama. Kita boleh mengambil datum terkecil. Datum ini adalah data yang tunggal yang satu-satu tadi. Kita boleh mengambil datum terkecil. Nah, datum terkecilnya kan 44. Tapi boleh juga mengambil yang lebih kecil, misalkan 41. Yang penting pastikan bahwa ketika kita mengambil datum yang lebih kecil, datum yang besar nanti tetap tercover, tetap terambil. Itu saja. Kalau misalkan ragu-ragu boleh mengambil 44 saja. Tapi kalau yakin ya boleh 41. Seperti pada kesempatan ini saya mengambil 41. Kenapa saya mengambil 41? Supaya datanya terlihat lebih rapi. Itu saja sih sebenarnya, tapi kedua-duanya benar. Ambil 44 benar, ambil 41 pun benar. Oke. Jadi di sini saya ambil batas bawah untuk kelas pertama adalah 41. 41 ya. Kalau kita mengingat data yang kita dapatkan tadi bahwa panjang kelasnya itu 10, maka batas bawah yang berikutnya adalah kita tambahkan 10. Jadi batas bawah kelas pertama 41, maka batas bawah kelas kedua adalah 51. Begitu seterusnya. Jadi semuanya selisih 10. Di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6? Karena banyak kelas kita tadi 6. Oke, batas atas pun mirip seperti batas bawah, cara menghitungnya. Nah, caranya perhatikan panah ini. Jadi si 51 kita kurangi 1, sehingga kita dapat 50. Jadi batas atas kelas pertama adalah 50. Batas atas kelas pertama adalah 50. Nah, yang berikutnya sama seperti yang batas bawah tadi, kita tinggal tambah 10. Sehingga batas bawah berikutnya, batas atas kelas berikutnya adalah 60. Dan seterusnya. Sangat gampang, bukan? Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menentukan frekuensinya. Nah, untuk menentukan frekuensinya ini kita perlu hitung satu persatu. Karena datanya cuma 44, seharusnya tidak susah. Oke, coba kita lihat datanya ya. Nah, ini tadi datanya. Atau saya kembali dulu. Nah, data ini kita akan menghitung ada berapa anak yang mendapatkan nilai 41 sampai 50. Jadi yang mendapatkan nilai 41 sampai 50. Nah, kalau kalian meneliti data ini, maka kalian akan mendapati cuma satu anak yang mendapatkan nilai 41 sampai 50. Yang mana? Yang ini, yang di kotak ini. Cuma satu, yaitu nilainya 44. Sehingga di sini bisa kita isi untuk yang pertama adalah 1. Nah, bagaimana dengan yang berikutnya? Data dari 51 sampai 60. Data siswa yang mendapatkan nilai 51 sampai 60. Oke, kita coba ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, ini dia. Jadi yang mendapatkan 51 sampai 60 itu ada 6 siswa. Ada 6 siswa. Nah, untuk kelas-kelas selanjutnya, oke kita tulis dulu 6 siswa ya. Nah, untuk kelas-kelas selanjutnya seperti yang 61 sampai 70 dan seterusnya ini, kita akan menggunakan cara yang sama untuk menghitungnya. Sehingga kita peroleh seperti ini. Tidak perlu kita rincikan. Silakan kalian lihat sendiri. Nah, jumlah frekuensi ini ada berapa?
harus 44 karena data kita tadi 44. Nah, berarti kita sudah membuat tabel distribusi frekuensinya. Sekarang sudah selesai. Masalah kita sudah selesai dan sangat gampang. Cukup mengingat 5 langkah tadi itu. Dan tentunya butuh pembiasaan pula. Nah, tapi di sini saya akan menampilkan sebuah jawaban lain. Karena kenapa? Pada soal tadi ini saya tidak meminta banyak kelas. Banyak kelasnya berapa? Sehingga banyak kelasnya tadi kita gunakan aturan Stargast dan kita dapatkan 6. Nah, tapi bisa jadi guru meminta banyak kelasnya itu bukan bisa jadi guru itu menentukan banyak kelasnya. Contohnya, di sini saya mengatakan misalnya akan disusun tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas 5. Jadi banyak kelasnya sudah ditentukan 5. Gurunya mau data tersebut disusun dengan banyak kelas 5 saja. Atau mungkin bisa 7, bisa 8, terserah. Tapi dalam kasus ini saya ingin menyusun tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas 5. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka ini lebih gampang. Jangkauannya sama seperti tadi, 56. Banyak kelasnya, tidak perlu gunakan aturan Stargast. Karena kenapa? Banyak kelasnya di sini adalah 5, sudah ditentukan tadi. Oke, berikutnya. Panjang kelas. Ya, dengan cara yang sama kita dapatkan 11,2. Kita bulatkan ke atas menjadi 12. Oke, selanjutnya kita ke langkah 4. Menentukan batas bawah dan batas atas. Nah, ini sama seperti tadi. Batas bawahnya boleh mengambil datum terkecil, tapi dalam hal ini saya mengambil 41. Oke, batas bawah 41. Selanjutnya kita tinggal tambahkan panjang kelas tadi. Kita dapatkan 12, berarti didapat 53. Nah, untuk yang berikutnya sama. Sehingga dapat 65, 77, dan 89. Tapi pastikan bahwa untuk batas atas nanti 100 itu tercover. Karena kenapa? 100 itu adalah data tertinggi dari data ini. Dan di sini kita lihat bahwa batas bawahnya cuma 5. Kenapa cuma 5? Karena memang banyak kelasnya cuma 5. Oke, batas atas sekarang sama seperti tadi, kita ambil dari angka 53. Jadi dari 53 ini kita kurangi 1 menjadi 52. Menjadi 52. Kemudian kita tambah 12 sehingga dapatlah seperti begini. Nah, inilah batas bawah dan batas atas. Jadi nanti sebentar tabel distribusi frekuensinya, mungkin tadi saya lupa jelaskan. Untuk kelas pertama itu 40 ini. Untuk kelas pertama itu nanti batas bawahnya itu adalah 41. Batas atasnya adalah 52. Ini untuk kelas pertama. Sementara untuk kelas kedua, batas bawahnya adalah 53. Batas atasnya adalah 4 dan seterusnya. Jadi ini tinggal dimasukkan ke dalam tabel. 41 berpasangan dengan 52, 53 berpasangan dengan 64 dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan tabel distribusi frekuensinya. Nah, inilah dia. Jadi 41 berpasangan dengan 52, 53 dengan 64, 65 dengan 76, 77 dengan 88, 89 dengan 100. Sehingga dapatlah seperti ini. Dengan menggunakan cara menghitung yang sama seperti tadi, kita hitung satu-satu. Berapa banyak data dari 41 sampai 52 kita dapati cuma 2. Sementara yang berikutnya 7 dan seterusnya. Dan jumlahnya semua adalah 44. Jadi mudah sekali. Mudah sekali. Ya, kalau sudah begini ya sudah selesai. Sudah tidak ada masalah lagi. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen. Nanti saya akan jawab. Oke, ini panjang kelasnya 12 ya. Jadi 41 ke 53, 12. Ke bawah lagi 12, 12, 12. Begitupun yang batas atas. 12, 12, 12, semua 12. Ada satu yang saya lupakan. Ketika kita menyusun kayak seperti ini. Ketika kita menyusun batas bawah yang pertama itu adalah saya ambil 41. Nah, di sini saya katakan tadi bahwa pastikan data terbesar ini tercover, yaitu 100. Karena jangan sampai 44 ini kita buat lebih kecil. Misalkan di sini saya ambil 40. Kalau 40 maka ujungnya di sini pasti 99. Berarti data yang tertinggi yaitu 100 tidak tercover. Jadi jangan sampai seperti itu.
Karena di sini mau ambil 44 dan 41 sama boleh saja. Yang penting pastikan ini tercover. Apakah batas atasnya harus 100? Tidak. Jadi boleh lebih. Yang penting data tertinggi tercover dan data terbawah juga tercover. Ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.